Gedung TBK tahun 2022. Sebagai informasi untuk teman-teman semuanya, acara Public Expose ini diadakan secara hybrid, langsung dari proyek modular kami di Kalimantan Timur. Dihadiri oleh teman-teman dari analis dan investor bersama dengan manajemen Wika Gedung. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Shailendra Ogan, selaku Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko. Selamat datang, Pak. Bapak Bagus Trisatya, selaku Direktur Operasi 1. Selamat datang, Pak. Kemudian Bapak Ahmadi Tricahyo, selaku Direktur Operasi 2. Selamat datang, Pak. Dan Bapak Yulianto selaku Direktur QHSE dan Pemasaran. Selamat datang, Pak. Tidak lupa juga Bapak Purbayudatama sebagai Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Dan juga Bapak Taufan selaku Manajer Keuangan Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Sebagai info juga teman-teman semuanya, PT Wika Gedung TBK dengan kode saham yang dikenal dengan WEGE sudah melantai di bursa sejak 30 November 2017. Wika Gedung bergerak pada bidang usaha konstruksi bangunan gedung dan juga konsesi. Untuk informasi peserta online dapat mengisi form kehadiran yang ada pada kolom chat. Public Expose ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama akan diisi Bayudatama selaku secara hybrid ya. Jadi ada sesi online dan offline. Waktu dan tempat kami Bayudatama. Baik, terima kasih untuk investor baik yang hadir offline maupun yang online. Baik, ini paparan singkat terkait dengan update WG sampai dengan sampai dengan Q3 2022. Baik, untuk WG sendiri saat ini bisnis kita menerapkan strategi backward and forward strategi, di mana key competencies kita adalah sebagai building contractors. Kita disupport oleh industri. Di industri ini kita memiliki bisnis modular dan juga precast. Untuk modular sendiri saat ini mungkin semuanya sudah pada tahu, kita banyak sudah involve di pekerjaan konstruksi modular, baik untuk rumah sakit COVID, pedok, dan juga saat ini yang di IKN. Dan untuk forward strategi konsesi, kita mempunyai beberapa konsesi, diantaranya skema KPBU, off-taker market dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Oke, next. Untuk Wika Gedung saat ini dibanding dengan Wika Group, posisi kita adalah di building construction dengan beberapa diferensiasi Wika Group, yaitu di lini bisnis kita di konstruksi bangunan gedung, konsesi dan offsite construction. Kemudian tipe investasi, kita investasi pada konstruksi bangunan gedung dan industri yang mensupport konstruksi. Kemudian untuk land bank ownership kita berbeda, kita lebih banyak bermitra dengan land owner. Kemudian untuk contract base-nya kita memakai lebih banyak payment term-nya konvensional, yaitu monthly progress. Okay, next. Oke, untuk visi kita to be partner in creating space for better human life, di mana kita mempunyai beberapa misi, diantaranya adalah produk dan jasa yang berkualitas, peduli terhadap kehidupan, engagement bagi pemangku kepentingan utama, tata kelola perusahaan, dan praktik etika bisnis dan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan nilai. Sedangkan core value kita adalah akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Next. Untuk transformasi bisnis, kita dimulai tahun 2008, di mana kita sebagai perusahaan konstruksi bangunan gedung,
Kemudian tahun 2012 kita mulai fokus untuk mengenerate profit. Di 2014 kita mendiversifikasi di bisnis properti. Kemudian di 2016 kita ada merger atau penggabungan lini usaha dari Departemen Bangunan Gedung di holding dan Wika Gedung. Kemudian di 2017 kita IPO dengan kode WG, dan di 2023 kita menjadi world class space provider. Oke, next. Ini untuk portofolio bisnis kita. Jadi saat ini kita punya satu anak perusahaan, yaitu WG Solusi Proklamasi, kita mempunyai 90%, ini adalah KPBU. Kemudian untuk asosiasi, yaitu kepemilikan di bawah 50%, kita ada di Wika Praceta Gedung. Jadi Wika Praceta Gedung awalnya memang kita sebagai majority. Kemudian secara grup kita melihat bahwa bisnis ini lebih memiliki karakteristik sebagai perusahaan pracetak, sehingga kita memang untuk secara konsolidasi bisnis lebih tepat mengkonversi ini menjadi asosiasi dan menjual ke salah satu Wika Group yang lain, yaitu Wika Beton, sehingga bisa lebih fokus di bisnis pracetak. Tapi memang untuk kedepannya kita masih sangat related untuk menggunakan bisnis-bisnis pracetak. Kemudian kita ada PWR dan juga bitumen. Next. Oke, selama 14 tahun perjalanan Wika Gedung sebagai perusahaan, kita sudah mempunyai total nilai kontrak sekitar 46 triliun dengan total proyek sekitar 334 proyek. Jadi kita sudah mempunyai experience yang luar biasa. Mungkin kita tahu awalnya kita adalah perusahaan yang fokus di swasta, di private. Tapi kalau kita lihat sampai dengan saat ini, untuk project owner kita sudah cukup merata antara swasta, BUMN, dan juga government. Kita tahu bahwa ini mempunyai karakteristik yang berbeda, dan kita bersyukur kita sudah mempunyai experience untuk owner, sehingga ini bisa memitigasi risiko kalau di kedepannya ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, next. Oke, ini performance sampai dengan November dari segi kontrak baru. Sampai dengan November, kita achievement untuk kontrak baru sudah mencapai 4,2 triliun atau tumbuh sekitar 107% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sini kalau kita lihat di pie chart sebelah kanan, berdasarkan project owner ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah cukup merata antara private, SOE, dan government, dan untuk memang secara besaran value, private masih dominan, tapi untuk government dan SOE juga terus bertumbuh. Kemudian berdasarkan tipe proyek, 67% merupakan public facilities, kemudian 9,93% termasuk residensial, dan office sekitar 22%. Next. Oke, ini untuk CAPEX. Memang CAPEX secara umum untuk CAPEX sendiri kita lebih banyak memakai untuk pengembangan teknologi, yaitu penerapan building information modeling dari kita sendiri. Oke, next. Oke, ini untuk BIM sendiri kita tahu bahwa building information modeling adalah sesuatu yang mungkin harus kita pakai saat ini. Jadi kalau kita mau berkompetisi dengan building contractors baik foreign maupun lokal, advantage-nya adalah kita harus mengimplementasikan BIM, dan di WG sendiri saat ini kita sudah menerapkan BIM di hampir 30 proyek, dan kedepannya berharap bahwa semua proyek akan menerapkan BIM, dan untuk proyek-proyek baru manajemen sudah mengarahkan bahwa untuk proyek baru harus sudah menggunakan BIM. Dan untuk BIM sendiri kita adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang sudah mempunyai sertifikasi Kite Mark dari BSI dari UK. Dan untuk nilainya sendiri saat ini sekitar 10 triliun
project value sudah menggunakan BIM. Next. Ini implementasi BIM pada proyek IKN. Jadi di sini ada 3D modeling, quantities calculation, clash detection, dan scheduling. Dan kita tahu bahwa penerapan BIM ini cukup efektif dan efisien buat kita. Dan juga yang terpenting adalah kita lebih presisi untuk melaksanakan proyek. Mungkin ini ada sedikit video terkait dengan IKN. Next. Jadi ini salah satu penerapan BIM di salah satu high profile project di Jakarta. Mungkin semuanya sudah tahu Jakarta International Stadium itu adalah salah satu project yang sudah menggunakan BIM bahkan sudah sampai level 7 untuk operating and maintenance. Jadi untuk BIM sendiri mungkin nanti direksi bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan leveling. Jadi memang ada level penerapannya dan kita stages. Kita berharapnya untuk kedepannya kita bisa meningkatkan level penerapan BIM sendiri sampai dengan level tertinggi. Saat ini Wika Gedung sendiri sudah sampai dengan level 2 dan berharap tahun ini dan tahun depan kita bisa implement untuk level 3-nya. Jadi dengan BIM sendiri semuanya sudah serba digital. Kalau dulunya kita memakai dengan mungkin kertas untuk risiko rusak dan lain-lain itu cukup tinggi. Sekarang semuanya serba digital, jadi semuanya terrekord dari awal sampai dengan proyek selesai. Bahkan untuk recording kalau proyek sudah selesai, semuanya ada database-nya. Itu mungkin keunggulan dari digitalisasi pekerjaan konstruksi. Saja. Oke, ini untuk kinerja keuangan sampai dengan September 2022. Jadi untuk sampai dengan September 2022, order book Wika Gedung mencapai 11,4 triliun, terdiri dari kontrak baru sebesar carry over 7,8 triliun dan kontrak baru 3,6. Ini sampai dengan September. Tadi yang 4,2 sampai dengan November 2022. Ini achievement ini tumbuh sekitar 116% kontrak baru untuk periode September 2022 dibandingkan September 2021. Untuk net profit 1,6 triliun, net profit 93 triliun dan revenue 1,6 triliun. Next. Ini untuk detail, jadi dari kontrak baru 2022 forecast dibandingkan dengan capaian September 2022 itu untuk kontrak baru 51%, carry over 87%, order book 71%, revenue 34% dan total revenue 35% dari target. Dan untuk segmen sendiri dari konstruksi revenue itu 1,49 triliun, kemudian dari konsesi 39,4 miliar dan dari industri 148 miliar. Itu untuk revenue per September 2022. Next. Ini dari cash flow. Memang untuk cash flow operasi kita masih negatif. Jadi sebenarnya untuk tahun 2022 ini tidak lebih mudah dibanding tahun 2021. Kita tahu bahwa mungkin secara overall untuk ekonomi, makroekonomi dan juga penanganan COVID sudah mulai terkontrol, tapi kita lihat bahwa impact-nya dari tahun 2021 akibat COVID itu masih terasa. Jadi kita berharap ke depannya tahun 2023 itu adalah saat recovery buat kita untuk balance sheet
dan juga cash flow dari WG. Next. Ini untuk rasio keuangan. Overall untuk rasio keuangan kita masih cukup masih cukup sehat. Itu bisa dilihat dari current ratio kita saat ini 2,03 kali. Kemudian quick ratio 1,84 kali. Untuk gross profit margin itu kita naik menjadi 8,59%. Debt equity ratio masih 1,2, agak menurun, tapi ini masih rendah untuk overall dari covenant kita. Kemudian net gearing ratio agak turun, tapi juga levelnya masih cukup rendah, masih cukup room kalau seandainya memang kita butuh pendanaan dari market. Next. Ini untuk highlight keuangan dari balance sheet, total aset, equity. Kita equity ada pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 2,3 triliun. Kemudian net profit dibanding periode sebelumnya memang agak tertekan. Kemudian untuk liabilities kita overall turun menjadi 2,8 triliun per September 2022. Next. Ini mungkin cerita sedikit terkait modular. Mungkin nanti kita bisa perdalam di Q&A. Jadi modular ini adalah salah satu advantage kita ke depannya. Kita tahu bahwa the future of construction mungkin akan di bisnis modular. Ini kelebihan modular. Jadi merupakan konstruksi hijau atau konstruksi ramah lingkungan. Jadi semuanya kita lakukan di, ini adalah istilahnya offsite construction. Jadi kita semuanya lakukan di workshop, kita bawa ke site, dan kita build di sana. Jadi akan lebih efisien, efektif, dan juga waste-nya hampir tidak ada. Sangat berbeda dengan construction yang konvensional. Jadi kalau dilihat di sini, offsite construction itu meminimalisir sampah, meminimalisir polusi, meningkatkan keamanan, dan area pekerjaan jauh lebih bersih. Kemudian untuk efisiensi dalam energi, itu konstruksi jauh lebih cepat. Mungkin sering kita lihat atau kita baca di berita untuk construction modular ini, rumah sakit darurat COVID, pedok yang bisa selesai dalam waktu 21 hari, itu semuanya dilakukan dengan teknologi offsite construction menggunakan modular. Okay, next. Ini beberapa jenis modular yang terus kita akan kembangkan. Jadi kita ada beberapa produk yaitu modular flat pack. Mungkin di sini waktu itu rumah sakit COVID, pedok itu menggunakan flat pack. Kemudian pedok stacking ya. Kemudian ada kedepannya akan ada modular volumetric yang akan kita kembangkan untuk residensial. Next. Ini sedikit video terkait modular. Mungkin kalau kita tahu waktu itu kita bangun modular COVID, rumah sakit COVID itu masih 1 atau 2 lantai, kemudian kita bertambah di pedok itu menjadi 3 lantai, dan yang sekarang mungkin nanti kita akan visit itu adalah hunian pekerja itu 4 lantai. 4 lantai itu adalah bangunan tertinggi modular yang bisa kita bangun sampai dengan saat ini, dan kita tahu kedepannya itu akan terus bertambah tinggi, tapi itu butuh sertifikasi dan butuh uji. Dan yang kita bangun saat ini semuanya sudah lulus uji, dan bisa dibilang WG pionir untuk membangun mid-low rise modular ya di Indonesia. Ini hospital dengan standar sesuai dengan kita sudah bisa membangun rumah sakit standar tipe A untuk modular. Ini adalah pedok untuk MotoGP. Ini beberapa klinik. Kita juga
saat ini membangun klinik darurat di Cianjur. Saat ini memang di Cianjur sangat butuh bangunan semi permanen untuk pengobatan. Jadi kita sudah membangun salah satu klinik, cuma butuh 1 minggu di sana dan sekarang sudah dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk dimanfaatkan. Oke, next. Oke, ini informasi sedikit terkait hunian pekerja. Mungkin nanti akan lebih detail terkait dengan hunian pekerja. Jadi di sini KSO antara Wika Gedung dan Adikarya. Kita membangun sekitar 22 towers dengan jumlah level atau lantai 4 lantai. Kita membutuhkan sekitar 2.819 modul dan dengan total bed itu sekitar 16.608. Jadi 22 tower ini rencananya akan digunakan sekitar 16.000 pekerja. Ini kontrak value 419, ini porsi WG. Kemudian lokasinya di Penajem Pasar, ownernya PUPR, pengerjaannya 120 hari. Jadi rencananya memang akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah selesai. Kita mendapatkan kontrak di bulan Agustus dan pengerjaannya di Oktober. Oke, next. Ini beberapa contoh penggunaan modular, pit building, office kit, hal modular. Jadi saat ini memang untuk semua proyek Wika Group semuanya akan menggunakan modular karena memang lebih cepat dan kalau proyek selesai kita bisa manfaatkan di proyek lain. Jadi akan lebih efisien. Next. Ini untuk update progres konstruksi untuk hunian pekerja di IKN. Ini KSO antara Wika Gedung dan Adi, Wika Gedung sebagai lead-nya. Jadi memang untuk titik-titik 22 tower ini beberapa terpisah ya, jadi tidak menjadi satu lokasi. Menariknya mungkin di untuk hunian pekerja ini adalah bisa dibilang bangunan pertama yang dibangun di IKN dan itu dilakukan oleh WG. Jadi mungkin kalau nanti kita lihat ke site, cuma bangunan ini yang masih ada memang sementara dan ini memang dipersiapkan jadi untuk safety, prosedur safety-nya sendiri untuk pekerja sendiri itu tidak boleh terlalu dekat dengan konstruksi, site konstruksinya. Jadi mungkin kita sudah tahu bahwa untuk pembangunan istana dan kantor presiden sudah di-award dengan salah satunya Wika Group sebagai kontraktor. Nah, untuk konstruksinya sendiri nanti untuk pekerjanya itu menempati area hunian pekerja yang dibangun oleh WG ini. Jadi standar keamanannya memang seperti itu. Jadi memang untuk pekerjanya tidak boleh dalam satu komplek di konstruksi untuk istananya. Oke, next. Ini beberapa proyek konsesi kita, ini dari forward strategi kita. Kita memiliki The Braga by Art Hotel di Bandung, mungkin cukup familiar karena lokasinya cukup strategis. Jadi kalau ke Bandung bisa menginap di The Braga, itu adalah konsesi salah satu konsesi yang dimiliki oleh Wika Gedung. Kemudian ada Wave Hotel di Karawang, ini aset yang dimiliki oleh Wika Gedung. Kemudian Geraha Mantap adalah salah satu konsesi. Kita kerjasama dengan Mandiri Taspen untuk konsesinya. Ini juga konsesi dengan salah satu entitas di Indonesia. Kedepannya kita akan terus mencari opportunity untuk recurring income untuk Wika Gedung sendiri dengan berharapnya risikonya
terbatas, yaitu untuk konsesi-konsesi yang marketnya sudah captive. Seperti kayak Gerah Mantap ini, untuk tenennya sendiri adalah dari pegawai dari Gerah Mantapnya. Tuh. Next. Oke, jadi untuk demikian penjelasan singkat terkait dengan update Wika Gedung. Untuk selanjutnya Q&A, kita mungkin Bapak-Bapak Direksi cukup komplit di sini, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman analis maupun investor, baik yang offline ataupun online. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purbayudatama. Pertanyaannya sudah ada ya? Yang online? Yang offline ya? Oke, teman-teman yang offline, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo. Oh. Oke. Tolong sebutkan nama dan institusinya ya. Terima kasih. Selamat pagi, saya Shia dari Mira Aset Sekuritas. Saya mau tanya tentang teknologi modular tadi itu adalah ini sebagai, apakah ini adalah salah satu katalis yang besar untuk memenangkan tender kontrak baru atau tidak, atau kalau misalnya ini adalah salah satu katalis yang untuk memenangkan tender baru, ini sebelum introduksi teknologi ini, apakah aja seberapa banyak persentasi ke ininya Pak, ke pertambahan persentasinya itu. Yang pertanyaan kedua saya adalah, ini kan tadi dari Q3 2002 ya, apakah berapa persen nih pencapaian ke target Desember sampai Desember, dan strategi apa untuk bisa masuk di mentargetkan target, bisa mencapai target di 2002 ini. Terima kasih. Oke, ada lagi? Mas Adit? Jadi. Selamat pagi, saya dari BPJS Tenaga Kerja, saya dengan Hengki Pak. Saya mau tanya mengenai ukuran modulnya ini Pak. Itu ukuran kontainer Pak ya, yang berapa feet, itu per square meter jatuhnya berapa per satu modul ini. Sehingga kalau dari cost tadi 419 point something miliar itu, kalau dibagi per square meternya itu jatuhnya berapa biayanya itu. Nah itu apakah artinya cukup acceptable atau cukup profitable gitu. Dan itu apa nilai tambahnya. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Hengki dari BPJS Tenaga Kerja. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Zirma dari BPJS Kesehatan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan khususnya proyek IKN ya. Yang ingin saya tanyakan untuk Wika Gedung sendiri, untuk ke proyek IKN itu nantinya mekanisme pembayaran ke proyek IKN seperti apa yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan rencana period piutangnya Pak untuk terkait dengan proyek IKN ini. Terus yang ketiga saya tadi sedikit melihat terkait dengan laporan keuangan, yaitu ada order book ya, di mana di situ terjadi peningkatan proyeksinya gitu ya. Ada peningkatan, itu saya ingin tanyakan pembiayaan order book terkait ke IKN itu seperti apa.
Nah, yang terakhir yang saya ingin tanyakan tadi saya juga sempat melihat CR-nya induknya Wika Gedung yaitu Wika itu sempat menurun ya Pak. Yang ingin saya tanyakan dari Wika Gedung ini sendiri terkait dengan kontribusi kinerja ke Wika itu sendiri seperti apa? Terima kasih. Selamat pagi. Kita jawab dulu ya, Pak. 3 sesi. Oke. Yang pertama dari Mirai, dari Busi. Silakan Pak Yulianto. Bagaimana teknologi modular ya? Baik, terima kasih Mbak Sia tadi ya. Jadi modular ini kan sebagian dari backward kita untuk mencapai target-target kita ya. Dan memang kalau kita praktisnya saat ini peran modular ini sekitar 10% secara kontribusi secara kontraknya ya. Tapi kita lebih kepada inovasinya juga di sisi teknologi konstruksi. Ini juga pendorong yang kuat. Jadi secara pasar itu kita punya kelebihan atau kekuatan teknologi di konstruksi. Dan tadi disampaikan di sektor juga kita adalah yang paling lead-nya ya. Jadi itu menjadi pendorong bagi owner juga kepercayaan ke Wika Gedung lebih tinggi gitu ya. Jadi penguasaan terhadap teknologi-teknologi lah menjadi pendorongnya. Salah satu yang kita wujudkan adalah dengan adanya modular maupun nanti precast juga. Itu mungkin salah satu katalis pendorong terhadap bisnisnya Wika Gedung gitu ya. Kemudian yang kedua tadi mungkin target, bagaimana pencapaian target di tinggal waktunya tinggal berapa bulan lagi gitu kan. Tadi disampaikan kita posisi sekarang 4,4 terhadap target di 7,1. Memang sudah ada tabelnya, daftarnya, strategi kita adalah posisi sekarang ada sekitar 10-11 tender yang sudah kita ikutin dan itu kasarnya tinggal menunggu proses evaluasi dan pengumuman di tender di target di tahun ini. Dan memang ada ketergantungan dengan owner, tapi secara proses terus kita kawal dari sisi jadwalnya sudah terukur juga bahwa pencapaian di sekitar 7,1 tadi insya Allah kalau tidak ada yang mungkin masih kita yakin bisa dapat tercapai. Dan di luar itu dari 11 yang sudah kita ikutin tender pun kita juga saat ini ada beberapa owner pun yang juga dalam proses ada percepatan project sehingga bisa juga mendorong untuk pencapaian di akhir tahun ini. Kira-kira itu untuk ya silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan bahwa salah satu modular ini merupakan jawaban daripada concern global juga, bahwa memang saat ini kalau kita lihat concern global terkait dengan global warming, kemudian woodenless, artinya bahwa dulu kalau kita lihat struktur atau pembangunan struktur melibatkan begitu banyak atau menebang pohon ya, deforestry issue dengan menggunakan formwork dari kayu dan lain sebagainya. Salah satu yang bisa menjawab itu adalah bagaimana kita mendorong teknologi modular digunakan sehingga ini merupakan bagian dari solusi gitu yang kita tawarkan sehingga ini merupakan diferensiasi yang berbeda dibanding perusahaan yang lain sejenis dengan kita. Kemudian tentu kita sekali lagi meyakini bahwa teknologi is part of solution juga menjadi diferensiasi kita. Makanya tadi Mas Yuda menyampaikan utilisasi BIM tidak sekedar hanya bagaimana kita bisa memvisualisasikan 3D model. Tetapi sebenarnya dari BIM itu sendiri adalah project management juga. Jadi bagaimana kita bisa mendetek adanya masalah nanti pada saat struktur, misalnya clash detection. Biasanya kalau kita secara umum itu masang besi ketemu lubang kabel, kemudian ketemu lagi lubang air. Kalau kita dipasang di rumah, loh ini kok kalau di lubangnya kok ketemu ini ya gitu. Nah, ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu kita selalu menawarkan solusi sebelum kita konstruksi dan itu merupakan salah satu keunggulan yang kita miliki sebagai diferensiasi dan itu kita yakin bisa menembus pasar yang saat ini terbuka. Terima kasih. Baik, saya coba jawab Mbak Sia dari Mirai.
Untuk pertanyaan kedua, untuk di Q3 dan proyeksinya pencapaian target di tahun 2022 seperti apa forecast-nya di Wika Gedung. Jadi memang perlu kami sampaikan dulu ada beberapa catatan. Pertamanya ada perlambatan perolehan, kedua adanya beberapa perubahan dalam pelaksanaan proyek, yang ketiga ada proyek-proyek yang carry over yang berupa dengan proyek-proyek swasta, terutama proyek-proyek apartemen yang memang untuk progresnya masih kami hold dengan konsep untuk menjaga stabilitas kondisi cash flow dari pembayaran owner, sehingga memang secara revenue, secara forecast-nya masih tumbuh dari tahun lalu, dan bottom juga masih tumbuh dari tahun lalu forecast-nya. Tapi memang untuk mencapai di angka 320 kemungkinan turun dari 320, tapi secara bottom akan tumbuh dari tahun lalu. Di tahun lalu itu di angka 216 ya, di angka 216, insya Allah di tahun ini kami tumbuh dari atas di atas 216, begitu kira-kira. Oke, ini yang pertanyaan yang kalau karena terkait dengan saya, yang terakhir dari BPJS Kesehatan ya. Jadi mekanisme pembayaran untuk proyek-proyek IKN seperti apa, dan peningkatan proyeksi dari pembiayaan proyek IKN itu seperti apa. Jadi memang ini juga menjadi perhatian khusus buat kami. Proyek IKN ini adalah proyek madunya konstruksi, tapi juga kami sangat berhati-hati untuk memilih dan memilah proyek. Untuk di tahun ini kami hanya mensasar proyek-proyek yang sifatnya pembiayaannya sudah pasti, artinya sudah anggarannya. Nah, yang kita dapatkan saat ini semua proyeknya sudah merupakan anggaran APBN. Tidak ada proyek KPBU, tidak ada proyek 10K. Sehingga memang secara cash flow dan pembiayaannya sudah pasti kita dapatkan karena anggarannya sudah pasti. Jadi proyek yang pertama yang kita dapatkan ini adalah proyek rumah pekerja di 516 miliar, itu anggarannya APBN. Dan beberapa proyek yang disasar juga proyek-proyek konsepnya APBN, belum ada proyek yang 10K maupun proyek KPBU. Jadi mungkin di next step-nya pemerintah akan menjalankan strategi untuk menyelesaikan konstruksi di IKN ini dengan konsep kerjasama dengan pihak investor, baik asing maupun domestik, untuk yang sifatnya KPBU. Dan strategi kami juga akan memilah dan memilih lagi. KPBU-nya bukan KPBU normal, tapi tahap satunya kami inginkan adalah KPBU AP, Available Payment. Artinya memang proyek ini proyek strategis yang pembiayaannya sudah dipastikan dibiayain oleh pemerintah. Kita tinggal bayarnya saja yang mungkin lebih panjang, tapi kepastian bayarnya sudah ada. Sehingga cash flow-nya kita masih tetap terjaga. Itu untuk proyek-proyek IKN mungkin nanti bisa ditambahin oleh Pak Yuli maupun Pak Bagus. Yang kedua, kontribusi kinerjanya Wika Gedung terhadap pusat atau Wika Holdingnya sendiri. Jadi Wika Group ini punya 9 anak perusahaan. Ngomongnya nggak enak saya ngomong yang tergede, tapi saya ngomong yang terbaik aja lah. Ya, jadi saat ini Wika Gedung memberikan kontribusi yang terbaik secara grup ke Wika-nya. Jadi kalau mungkin nanti dilihat dari laporan keuangannya Wika, kontribusinya kita di atas dari anak-anak perusahaan yang lain, dan yang terbaik lah saat ini buat Wika Group gitu ya. Itu yang perlu kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Nambahkan, kebetulan tugas saya di Direktur Operasi 1, bawahin salah satunya membawahin divisi modular dan konsesi ya. Termasuk di proyek ini, IKN ini ada di bawah koordinasi saya. Nah, terkait dengan Bu Esya dari apakah modular ini menjadi daya saing WG, ya tentu pasti Bu. Modular ini kalau di BUMN karya konstruksi maupun di
perusahaan jasa konstruksi di Indonesia baru Wika Gedung, Bu. Jadi kita pionir dan leading. Nah, kenapa di IKN yang sekarang ada proyek ini kami bersama Adikarya, memang Adikarya baru meniti produk modular melalui produknya. Meskipun variannya ya kalau dari sisi konstruksinya lebih di bawah Wika Gedung. Kalau kami itu sudah flat pack, kalau Adikarya dengan moboknya itu masih prefab ya. Tetapi ukurannya sudah modul, Pak. Jadi, kenapa disebut modular itu salah satunya dikerjakan secara offsite construction dan ukurannya standar, jadi modul. Nah, untuk proyek-proyek building construction, kalau teknologi konstruksinya masih dengan beton, petulang, konvensional, tentunya ya modular ini yang sekarang produknya Wika Gedung ini ya tidak ada kaitannya, Bu, karena memang dibangunnya dengan konstruksi beton petulang. Nah, konstruksi beton petulang itu metodologi pembangunannya ada yang di site construction, ada yang di off-site construction. Kalau site construction itu dikerjakan di tempat, dicor di tempat, pasang becasting, pasang besi, cor, itu site construction. Nah, WG punya anak perusahaan tadi, Bu, yang namanya Wika Pracetak Gedung. Itu adalah daya saing Wika Gedung dalam hal kalau konstruksi, teknologi konstruksinya itu beton petulang, kita menggunakan metodologi konstruksinya dengan offset construction, yaitu precast. Jadi semua kita precast semua di pabrik, kita bawa ke lapangan, sudah tinggal merangkai-rangkai saja. Nah, itu ngikuti bentuk bangunan yang ada di lapangan. Namun ke depan, Wika Gedung modular tidak hanya berbasis baja. Sekarang ini modular kami berbasisnya adalah konstruksi baja. Nah, ke depan modular kami tidak hanya berbasis konstruksi baja, tapi juga berbasis konstruksi beton petulang. Jadi beton-beton berikas-berikas yang sekarang ada ini sudah kita bentuk modular. Nah, tentunya ini akan menjadi daya saing yang sangat tinggi. Yang pertama tentunya pekerjaan yang sangat cepat, Pak. Ya, itu bisa dilakukan sangat cepat. Yang kedua, kualitas sangat terjamin karena semua dikerjakan di pabrik. Yang ketiga ya tadi, sudah eranya green construction dan lean construction, Pak. Hampir di lapangan itu kerjaannya pekerjaan kering, tidak ada pekerjaan basah, sehingga bersih. Sudah cepat, bersih, kualitas lagi kan gitu. Nah itu. Nah, menjawab dari Bapak dari BPJS Tenaga Kerja, Pak Egi ya, Jin. Jadi ukuran modul kita yang sekarang berbasis baja, Pak ya, Jin, kita ini sudah sampai ke varian 3, Pak sebenarnya. Nah, kita mau masuk ke generasi 4. Jadi kami teman-teman dari R&D-nya Wika Gedung itu selalu menciptakan inovasi-inovasi terkait dengan teknologi konstruksi dan metodologi konstruksinya. Bagaimana kita untuk bisa menjadi pionir di usaha konstruksi ini. Nah, awal kami punya flat pad yang dibangun di rumah sakit COVID itu, Pak. Itu ukurannya adalah 2,5 kali 2,6 kali 5,2 kalau nggak salah, Pak ya. Atau 13,7 meter persegi. Nah, sekarang memenuhi kebutuhan market, kami juga sudah punya varian namanya modular light, Pak. Kalau tadi modular flat pad, ini modular light. Modular light ukurannya lebih besar, 3 kali 6. Nah, modular light ini kami desain untuk 2 lantai maksimal. Kalau yang WGF tadi itu untuk sampai 5 lantai. Nah, yang sekarang kami gunakan di KN itu menggunakan modular flat pad yang ukurannya 2,6 kali 5,2 tadi, Pak. Nah, itu yang saat ini yang memang diperuntukkan untuk sampai 5 lantai.
Nah, varian berikutnya atau generasi berikutnya udah kami siapkan ini Pak, Bapak Ibu sekalian, yaitu modular volumetrik untuk rusun ASN di IKN yang sampai 12 lantai. Berapa ukurannya? Ini lebih besar lagi Pak. Ukurannya 3x8. Jadi memang kami sangat fleksibel untuk melakukan inovasi, memenuhi kebutuhan market. Pasarnya minta seperti apa? Nah, itu kami penuhi karena ini pada dasarnya adalah teknologi konstruksi dan metodologi konstruksi, Pak. Bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi di situ. Mengenai harga satuannya, Pak, izin nanti mungkin di lapangan bisa dikoreksi sama teman-teman, tapi kira-kira itu masih bersaing atau sebanding dengan konstruksi konvensional gitu. Beberapa proyek kami yang modular sudah audited by BPK dan dinyatakan baik layak Pak gitu. Demikian juga untuk yang IKN ini. Jadi kalau untuk strukturnya saja kira-kira tidak termasuk landscape, hardscape dan lain sebagainya ya Pak. Ini kira-kira jatuhnya di 6 sampai 7 juta per meter persegi kira-kira. Nah, ini sebenarnya sudah harga-harga yang sebenarnya wajar, layak diterima untuk bangunan yang sedang kita buat ini. Nah, ke depan di IKN itu apa potensi? Gitu ya Bu ya. Dari Ibu dari BPJS Kesehatan juga ya tadi terkait IKN. Ya. IKN ini didesain memang dengan berbagai teknologi konstruksi Pak, ya Ibu semuanya. Di mana WK Gedung masuk, tentunya WK Gedung bisa masuk di semua sektor marketnya. Karena memang WK Gedung itu core business-nya building construction. Gitu ya. Kami mau masuk di building construction-nya dengan tender-tender konvensional bisa, kan gitu ya. Beton bertulang bisa. Kan. Kami mau masuk di KPBU dengan konsesi investasi bisa. Mungkin dari sini juga sudah ingin bersama kami punya niatan untuk bersama untuk masuk ke IKN untuk ke depan melalui pola pendanaan KPBU Ability Payment dengan menonjolkan semua keunggulan, kita berkolaborasi sinergi untuk bersama-sama masuk di IKN. Nah, yang dua tadi yang sebagai backward kami tadi Pak, ada modular maupun pracetak itu sebagai suatu kelebihan WK Gedung sebagai mempercepat konstruksinya. Jadi masuk di metodologi konstruksinya. Kami bisa masuk di precast-nya, kami bisa masuk di modularnya. Contoh kemarin kami diundang, dikumpulkan oleh Kementerian PUPR, Ditjen Perumahan. Panggil ada 11 perusahaan jasa konstruksi untuk memaparkan teknologi masing-masing untuk membangun rusun ASN yang rencananya pemerintah itu mau bangun ada 47 tower Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk dibangun sampai dengan middle 2024. Jadi pada sekitar Agustus 2024 itu harus sudah jadi 47 tower. Atau sekitar untuk kapasitas ASN itu sekitar 7.600 ASN. Nah itu harus dibangun, ya masing-masing ini berpresentasi Pak, paparan. Sanggup berapa, metodologinya seperti apa, teknologi konstruksinya yang mau disampaikan apa. Nah, kami menyampaikan teknologi konstruksi ada 3, cast in situ atau konvensional, precast dan modular. Modular yang berbasis konstruksi baja tadi. Gitu. Tetapi untuk IKN ini kami menyarankan, suggest hanya 2 metodologi konstruksi yang paling bisa digunakan untuk lokasi IKN. Kita menghindari pekerjaan cast in situ atau site construction. Semuanya kita arahkan off-site. Sehingga kami mengajukan desain, kami propose menggunakan precast melalui WPG-nya WK Gedung dan modular melalui divisi konsesi dan modularnya WK Gedung. Dan kami nyatakan selama
15 bulan, 3 bulan untuk desain, 12 bulan untuk konstruksi, kami sanggup membangun 28 tower. Sebenarnya kalau semua tower kan nanti yang lain nggak dapat. Nanti kita pakai realistis saja, hitung-hitungan, tarik-tarikan, kapasitas pabrik dan sebagainya, jalur logistik, kapasitas jalur logistik yang ada, kita bisa bangun 28 tower. Dan kami sampaikan yang 20 itu pakai precast, yang 8 kami sampaikan karena kami mau mengenerate generasi barunya modular dengan volumetric, kami nggak muluk-muluk, kami cukup 8 tower karena ini sesuatu hal yang baru dan kemungkinan untuk bisa dapat diterima itu ada tahapan yang harus kami lalui. Nah ini potensi IKN yang sangat luar biasa untuk 2023 yang kita akan sambut sebulan lagi dan tentunya ini adalah tantangan buat kami Wika Gedung dan juga peluang yang sangat besar buat Wika Gedung. Saya kira itu tambahan dari saya kembalikan ke Bapak-Bapak. Mbak Yuki, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Kemudian kita akan ke online ya. Ini ada dari Novembri Tobing. Pertanyaannya tadi udah hampir kejawab juga sih. Adakah proyek WG yang penunjukan langsung atau non-tender tahun ini? Terus berapa persen winning rate tender yang diikuti? Apakah target laba tahun ini tetap optimis sesuai target? Tadi ini pertanyaan terakhir sudah dijawab ya Pak. Untuk optimisme sesuai target tahun 2022. Mungkin pertanyaan yang pertama Pak. Winning rate-nya Wika Gedung Pak di tahun 2022 ini kira-kira berapa persen Pak? Dari Novembri Tobing Pak di online. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk proses sampai kita mendapatkan omset kontrak baru di akhir tahun ini kita masih optimis sesuai dengan RKP karena kita sudah melihat bahwa proses yang kita ikutin di tender ini sudah bisa mencapai ke arah sesuai dengan rencana gitu ya. Jadi memang proses ini masih kita kawal karena secara waktu tinggal 20 hari secara efektifnya mungkin ya sampai dengan 30 Desember. Jadi kalau kita melihat kita ada dari kekurangan ini hampir 30 atau 40% ada di PUPR, ada di pemerintah, kemudian sekitar juga 30% di BUMN dan juga ada sekitar 20 di swasta. Jadi kalau kita ukur kita masih optimis untuk di akhir tahun ini bisa kita capai. Kalau terkait sama laba sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak DKU, ada penyesuaian tapi secara peningkatan tetap tercapai gitu ya. Saya kira itu ya untuk yang pertanyaan ini. Ada yang lain? Kemudian dari Ronaldo ya. Dari Ronaldo langsung ke ini ya Pak Ogan, bagaimana kontrak baru 2023 Pak? Yang pertanyaan nomor 2 Pak. Apakah demand jasa konstruksi sudah kembali pulih? Yang kedua aja Pak. Dika bisa di Zoom ya? Oh Pak Yuli ya. Kalau kita melihat kita sudah buatin rencana kerja untuk di 2023 draftnya sudah ada dan secara prospek ya kita lebih optimis di 2023 masih tumbuh di samping penggerak utamanya di IKN dan beberapa BUMN sudah juga ada prospek proyeknya dan swasta saya lihat juga sudah mulai bergeliat juga untuk merencanakan bisnis di 2023. Saya meyakini bahwa di 2023 kita masih tumbuh dan kemarin kita rencanakan di sekitar 15% ya Pak Ogan ya pertumbuhannya. Oke, jadi 2023 akan ada growth sekitar 10 sampai dengan 15% ya Pak? Oh 10 sampai 20. Siap Pak. Jadi kalau average-nya nih Wika Gedung 10 sampai dengan 20% teman-teman untuk growth-nya. Semoga terrealisasi ya. Kemudian Pak Ogan, ini ada pertanyaan juga Pak dari Ronaldo Utomo. Mengapa di Q3 ada penurunan di revenue 30% Pak?
Mungkin ini bisa diceritakan Pak karena ada sisi menarik ya Pak. Salah satu story-nya kita menjaga perusahaan kita Pak. Terima kasih Pak Ogan. Ya tadi sebenarnya sudah saya jawab di awal sebenarnya. Jadi ada beberapa penyebab penurunan dari Q3. Jadi saya bilangin adanya perlambatan perolehan kontrak barunya. Sehingga tadinya kita asumsi di Maret dan Juni itu sudah didapat, tapi bergesernya dari yang di September, sehingga memang produksinya baru kita bisa lakukan di Q3. Gitu. Makanya dari revenue Q3 pertama bisa turun. Yang kedua, ada proyek-proyek carry over yang masih berupa high risk apartemen dan office, di mana ownernya di pihak swasta. Ini adalah strateginya kami untuk menjaga cash flow jika kami tidak menggenjot revenue-nya, karena memang adanya penurunan dari pasarnya sendiri untuk revenue di apartemen maupun office. Sehingga memang kami menyesuaikan kondisi owner untuk pembiayaan proyek tersebut. Percuma bagi kami kalau kami bisa menumbuhkan penjualan tinggi, kami masih bisa dapat laba di bawahnya, tapi piutangnya kami menjadi tinggi. Ini akan menyebabkan cash flow-nya kami kurang baik. Ya, memang ini yang kita pertahankan tarik ulurnya untuk revenue di 2022. Dan yang terakhir adalah ada beberapa proyek strategisnya kita dan memang angkernya proyek seperti proyek Kediri dan proyek Bio Farma yang ada dalam pelaksanaan ada perubahan di pelaksanaannya. Jadi ada desain dan gambar yang berubah gitu ya Pak. Sehingga ini ada butuh waktu dan penyesuaian untuk melakukan produksi, sehingga memang tadinya kami berasumsi forecast kami Kediri dan Bio Farma itu bisa di atas 50% tahun ini. Tapi hanya Bio Farma yang mendekatin 50%, sementara forecastnya di Kediri sekitar 40 sampai 45%-an. Jadi memang ada keterlambatan di beberapa proyek besar yang kami sekarang lagi kerjakan, tapi itu bukan karena kami tidak berproduksi, memang karena disebabkan secara teknis belum bisa kami lakukan. Itu sebab revenue dari Q3-nya turun dari tahun lalu. Terima kasih Pak Ogan. Mungkin ditambah. Hanya lebih spesifik, di Kediri ini proyeknya sangat besar, merupakan CSR Gudang Garam. Dan justru bukan hanya perubahan teknisnya, tapi justru perubahan sifat kontraknya. Yang tadinya kita construction only, yang sebenarnya desainnya udah jadi, kita tinggal hajar aja gitu kan, bahasa sederhananya gitu, bahasa lapangannya itu hajar aja. Tapi karena adanya permintaan-permintaan daripada operator, yaitu Angkasa Pura, sehingga ada beberapa hal yang memang harus melalui redesign. Dan kita diminta, jadi ada tambahan. Jadi skop pekerjaan yang tadinya ngerjakan malah diminta design and build. Jadi itulah yang salah satu yang seperti disampaikan Pak Ogan. Namun demikian ini juga membuka peluang yang berbeda terkait dengan apa yang akan kita kerjakan di masa mendatang. Mungkin itu, terima kasih. Oke, kemudian yang terakhir ya Pak, dari Jevon Wicaksono Ramadhani. Ingin bertanya Pak, untuk konsesi sendiri itu apakah akan terbuka juga dengan pihak swasta? Silakan Pak Bagus. Maksudnya terbuka gimana Mbak Yuki? Oh kita kan asal itu memberikan kontribusi yang baik dan captive juga memberikan laba ya, pasti kita pelajari kan siapa partner kita. Tentunya kalau partner itu siapapun, pemerintah ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor baik private domestik maupun dari luar. Kalau itu bisnisnya sangat baik ya kenapa tidak kita lakukan. Artinya kita sebenarnya terbuka semua. Bahkan sekarang juga kami sedang
ada pembicaraan, ada meeting-meeting, dan bahkan sebagian sudah melakukan MOU dengan pihak-pihak swasta, dan kebetulan fokus di IKN. Ya. Ada dari Korea sudah ber-MOU, dan juga ada dari pengembang di domestik juga kami sudah melakukan MOU untuk bersama-sama masuk di proyek-proyek IKN. Kami minoritas, tapi kami memang akan lebih masuk di construction-nya, kira-kira itu. Jadi kami terbuka untuk pihak swasta. Tentunya melalui kajian dulu ya, gitu Pak. Itu ya bukan ya. Nanti kalau kajiannya enggak terpenuhi, saya pasti di stop sama teman saya yang sebelah ini. Kira-kira gitu. Itu jawabannya Mbak Yuki. Ya. Terima kasih Pak. Jadi investasi atau konsesinya terbuka untuk swasta juga dengan memperhatikan mitigasi risiko tadi ya Pak. Oke, kemudian yang terakhir nih Pak, untuk Pak Ahmadi, apakah implementasi BIM dari teknologi tersebut dalam praktik digunakan persis seperti yang diinginkan oleh desainernya atau apa masih ada penyesuaian Pak? Jadi gimana nih Pak, BIM itu engage dengan teman-teman di konstruksi Pak? Silakan Pak, terima kasih. Dari Muhammad Slamet Yahya Pak. Ya, Pak Muhammad Slamet Yahya, ya. Terima kasih pertanyaannya. Sekali lagi bahwa BIM ini sudah kita yakini sebagai salah satu pembeda. Dan memang dari BIM inilah kita bisa mendapatkan upaya-upaya efisiensi, terutama bagaimana kita mereduce resiko-risiko yang mungkin terjadi pada masa pelaksanaan. Dengan implementasi teknologi BIM memang awalnya biasalah kalau ada sebuah teknologi baru itu ada restriction, ada sebuah keengganan, ada juga keengganan tentang perubahan atas perilaku behavior kita tiap hari dan lain sebagainya. Tapi dengan tekad yang kuat dan keyakinan yang besar serta manfaat yang kita akan dapatkan, memang kita push dengan cara yang berbeda. Salah satu yang kita nanti apabila Bapak Ibu ada waktu berkunjung ke kantor Wika, kita punya namanya War Room. War Room di lantai bawah itu satu ruang khusus untuk memonitor implementasi BIM pada proyek-proyek yang telah dipresentasikan Mas Yuda. Dan itu pernah satu kali sudah dapat kunjungan dari salah satu presidium pimpinan PII, Pak Bambang Guritno, sudah melihat dan menyaksikan bagaimana kita mengimplementasikan BIM ini secara lebih masif gitu ya. Sekali lagi bahwa memang ini tidak hanya sekedar tool engineering, tetapi juga manajemen tool juga. Karena ini merupakan salah satu recommended tool yang sudah dilihat oleh para ahli bahwa memang BIM merupakan salah satu jawaban bagaimana kita mengeksekusi teknologi ini, mengeksekusi konstruksi ini dengan cara-cara yang lebih modern, lebih efisien dan tentunya lebih efektif juga dalam mengeksekusi proyek-proyek yang ada di Wiki. Mungkin itu Mbak namanya bisa. Mungkin ini nambahin Pak Yuli. Mungkin saya nambahkan juga ya. Jadi BIM ini kan kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita paling unggul, kemudian bisa ini kan enggak. Tetap ada kolaborasi ya. Jadi BIM ini kita harus satu pasti dengan perencana. Kemudian juga kita dengan owner juga. Bagaimana owner punya peran juga bahwa BIM ini harus diberlakukan di proyeknya. Karena dengan BIM tadi banyak keuntungan bagi kita sendiri maupun bagi proses di pelaksanaan MK. Dan lebih utama lagi bagi owner. Jadi kemarin kita juga punya safari juga di samping War Room, kita juga ke beberapa kampus bagaimana BIM ini sudah di kampus bisa menjadi bagian dari kolaborasi kita untuk bisa diterapkan atau bahkan mahasiswanya sudah mulai mengenal dan memahami BIM ini. Dan beberapa kampus pun kita sudah ada rencana kerjasama untuk ada studio di kampus sehingga penerapan BIM itu nanti akan lebih kuat gitu ya. Tadi karena memang salah satunya teknologi ini bisa mempercepat proses, bisa memastikan bahwa lebih efisien dan lebih efektif juga. Saya kira itu ya yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Yulianto penambahan penjelasannya. Dengan berakhirnya penjelasan dari Pak Yulianto dan Pak Ahmadi, berakhir juga acara Public Expose hari ini.
Dari panitia, saya dengan Yuki dari Head of Investor Relation Wika Gedung. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, baik offline dan online. Sampai ketemu lagi di di lain waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.